Umume wong iku yo kadang apik, kadang elek. Apa apik istighfar nganti nangis. Engko ora wong ayu yo ngenes bojomu ra kaya iku. Ya wis iku wis mulane kathah tiyang haji niku nangis. Riyen kancane nganggep religius. Bareng ditakoki kenapa kok nangis? Wong sakmono iki ayu kabeh kecuali bojoku. Terus yo kathah sing ngenes ngoten nggih kathah. Nah, Quran itu juga memberi solusi pada orang yang masa lalunya. Wa qala lan dawa sapa Asy-Syafi'i Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Dunya hakikate batang, cuma sawangane ku api. Sing berebut donya ku rasa tersinggung biasa. Kita iku wis wong daplek. Komentari asu tenang biasa. Napa? Biasa. Jadi sing rebut donya ku asu kabeh. Asu kok lagi rebutan balung, kowe ra melok-melok ya berarti kowe ra perlu perang mbek. Saya sering cerita ke santri-santri saya, setiap saya pengajian diundang orang di mana-mana itu saya mesti istighfar. Karena nggak ada pilihan. Saat saya datang ke pengajian di Sulawesi, misalnya saya tinggal ngaji di sini. Saat saya ngaji di sini, tinggal undangan yang di sana. Hidup itu tidak banyak pilihan, meninggalkan kebaikan, melakukan kebaikan. Artinya gini, dalam kebaikan saja ada kebaikan yang ditinggalkan. Apalagi dalam kejelekan. Makanya di sini ada pepatah terkenal dalam ilmu tasawuf tuh. Wastighfaruna yahtaju ilal istighfar. Saat Anda baik saja butuh istighfar. Bapak saya kalau guyon gini, Mas Sofyan. Ada imam istiqomah jadi imam masjid sampai tua sampai batuk-batuk. Itu bagus istiqomah. Tapi itu masalah kata Bapak. Akhirnya enggak kaderisasi katanya. Itu istiqomah. Jadi hikam termasuk madzhab ngeten. Tapi aja nut kados tiyang sing ora tau mlebu masjid wae aja nut iku wali. Nah kowe gawe-gawe. Nah kowe nglakoni ngono ben dadi wali wae ora mutu niku mboten alamin. Hikam itu kalau berdoa itu sekali. Kula nu nate umroh 2009 terus haji 2013. Berkali-kali kula itikaf teng Multazam, tapi ora tau sida donga sampai sakniki. Mergo donga mbok pisan tok, anggere donga neh. Lho pangeran ijek eling kok tak elingno. Mergo hikam termasuk mengingatkan gitu. Kamu kalau doa itu jangan ulang. Karena yunabbahu iku man yajuzu alil ikhfal, yang boleh diingatkan hanya orang yang mungkin lupa. Allah ora bakal lali kok belingno. Dadi kula anggere ning ngarepe Multazam pe donga. Lho donga aku wingi pangeran jek eling. Ya wis ra sida donga. Sampai kula nu teng raudhah niku akhire mau maca selawat, maca Quran. Angger donga seling to Gusti ngono terus. Ini sing terakhir kula terangno tentang filosofi salat. Di kula suwun sing ngaji kula sing seneng kula senajan to donga iftitah mboten wajib. Tapi nek ada kesempatan kedah diwaca karena ndak ada riwayat yang mengatakan ulama pernah meninggalkan itu. Senajan to sak kadar. Terutama pas napa inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salatku, ngibadahku, matiku, uripku namung kersane Allah utawa namung kangge Allah. Karena ini menjadi filosofi sing dadekno salat mari ahlil jannah. Kita nak salat mesti ahlil jannah. Wong qad aflaha, teman-teman bejo wis mesti bejane. Sampeyan ora usah wedi suul khotimah. Niku waswase setan. Mboten enten suul khotimah. Setan niku wis keliru, semua meden-medeni tok. Nak setan percaya suul khotimah ikon gawe suul khotimah. Mulane kula anggere wedi suul khotimah ngomongan kula setan. Tan setan nak pancen aku mbok weden-wedeni suul khotimah yo gawe wae aku ben suul khotimah. Enten kula terangno. Wong wedok itu tetap dewata wong wedok. Kepingin itu disayang, dikasih. Kalau kalian wong wedok itu tetap nanti mati di mentale wong wedok disayang, dikasih. Misalnya butuh duit akeh ya kepingin diberi, dikasih, disayang. Itu oke benar dan itu dibenarkan Allah karena memang itu wataknya perempuan. Bahkan Allah ngendikan ciri dasar wong wedok awamai yunasya'u fil khilyah, napa? Yunasya'u fil khilyah, orang yang didesain Allah yang orientasinya itu memang khilyah, napa maca, napa maca. Sementara wong lanang didesain pangeran ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, qawwamina bil qisti syuhada lillah. Lelaki itu didesain pangeran itu penanggung jawab kebenaran. Bahkan di antara yang disebut Allah itu penanggung kebenaran itu diulang beberapa kali. Di antara yang disebut Allah itu walau ala anfusikum awil walidaini. La ilaha illallah itu penting sekali, cuma saya mohon itu dielmoni lah. Jadi dulu kalimat ini menjadi spesial karena dielmoni, karena dimulai dari fa'lam annahu la ilaha illallah.
Terusannya ayat tuh wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Makanya menurut mazhab Syadzili, kamu disuruh baca la ilaha illallah dulu, jangan istighfar dulu. Alasannya masuk akal. Orang yang kafir 70 tahun itu sekali baca la ilaha illallah itu langsung yughfar lahu ma qad salaf. Sehingga la ilaha illallah sendiri sudah punya kekuatan supaya dosa kita diampuni. Qul lil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Cara menghentikan kekafiran gimana? Dia melafazkan la ilaha illallah. Ini kalimat yang begitu saktinya. Rasulullah itu sering dibully ya, sering disiksa orang-orang kafir. Rasulullah berharap, wah kalau yang Islam gini terus repot. Melihat Umar ini petarung di pasar Uka, dia dapat uang itu kalau tarung, menangan. Kata Rasulullah, kalau ini yang Islam ya bagus. Beliau berdoa, Allahumma aizal Islam bi Umar. Itu kira-kira 2 hari dari doa beliau, Umar masuk Islam. Itu pertama masuk Islam itu orang-orang kafir diparani. Kalau kamu ganggu Rasulullah Muhammad tak bunuh. Semenjak itu orang kafir yang gentenan sembunyi. Sehingga kata para mereka yang Islam selalu jaya mut aslama Umar. Ketika Umar masuk Islam, itu dalam 1 hari Islam itu Rasulullah sudah ngendikan Umar yang Islam sehari ini imannya kalau ditimbang separuh ahli dunia masih unggul sama Islamnya Umar. Yang pertanyaan sampean terakhir, baligu ani walau aja. Memang ini semenjak dunia medsos memang dengan tanda kutip agak kecelakaan. Mengutip kutipan tokoh atau apa hanya sepotong-potong itu bahaya. Bahayanya begini, itu bukan hanya karena yang ngendikan tokoh. Meskipun Quran kalau wakafnya salah itu ya bahaya. Coba misalnya begini, ada orang wakaf di depan orang yang paham bahasa Arab. Inna woha la yastahi, terus wakaf ya Pak. Terjemahnya gimana? Allah tidak punya rasa malu. Sehingga di ilmu Quran itu diaturkan ada wakaf yang haram, yaitu wakaf yang rusak makna. Harus diteruskan inna woha la yastahi ayyadriba mathalam ma ba'u. Allah tidak malu bikin perumpamaan sekecil apapun makhluk itu. Misalnya buat perumpamaan dengan nyamuk. Coba kalau bacanya 1 ayat terpotong. Inna woha la yastahi, Allah tidak malu. Bayangkan didengar orang yang paham bahasa Arab. Jadi problem kita adalah kadang ngutip kiai ya gitu. Jadi apa ya tadi belum mendengarin kompletnya ngaji. Jadi kalau ada ulama bilang Nabi tidak tahu itu sebenarnya made itu ngelem karena memang begitu. Makanya Allah bilang apa? Ma kunta tadri mal kitab walal iman. Muhammad kamu tidak tahu apa yang maknanya kitab, maknanya iman. Tapi nggak tahu ini untuk Nabi kelebihan karena kalau Nabi tahu dulu berarti ilmunya sebagian diserap dari Taurat dan Injil, dari yang macam-macam. Makanya dulu orang kafir kalau ngeritik Nabi kan walaqad na'lamu annahu yaquluna innama yu'allimuhu basar. Muhammad pinter macam pernah belajar. Terus Allah menjawab Muhammad itu enggak pernah belajar, bahkan baca saja tidak. Jadi kalau Nabi dikatakan enggak bisa baca, enggak tahu itu madh. Saya ulang lagi untuk Nabi itu madh. Sehingga semua yang dilakukan Nabi in huwa illa wahyu yuha, semua hanya berdasar wahyu. Ini bedanya Nabi dengan selain Nabi. Makanya Nabi itu nggak pernah baca, nggak boleh memang. Karena tadi pasti ini jadi ilmu tandingan. Itu bahaya kalau untuk Nabi, supaya semuanya orisinil dari Allah. Nabi itu sama Allah dikosongkan, semuanya kosong. Terus semuanya dari ilmu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jelasnya. Jadi baligu ani walau ayat itu saya mohon maksudnya itu ayat itu bukan ayat satu Quran potongan, enggak. Ayat yang muhkamah, yang utuh. Tapi kalau satu potongan ya enggak boleh. Tadi misalnya dipotong apa inna woha la yastahi kan kayak. Makanya di bab ilmu tajwid kan diterangkan wa ba'da tajwidika lil hurufi la budda mim ma'rifatil wuqufi. Setelah kamu tahu tajwid ikhfa izhar idgham, kamu di zaman Mbah Mun melarat niku wayahe bojone takok ranti beras ya tetep mulang. Mbah Dolar Salang badhe mucal dikandani garwane, Pak ora ana beras, apa hubungane mbek aku ape mulang? Kula alhamdulillah nate melarat lami teng Yogya 5 tahun nggih mboten nate mboten mulang. Ngrewae mulang nggih mulang. Cara kula melarat ambek mulang ora ana hubungane. Lah apa melarat ning ngisor-ngisor tol iku tau mulang jute ya melarat banget. Paham ya? Saniki masyarakat itu ngawur kadang saiki serabi aja ngaji. Mikir ekonomi, apa sing ora ngaji terus do sugih sing kere nggih tetep kere. Dadi mboten enten hubungane kere mek ngaji. Wong sing kere ora ngaji nggih pirang? Sing ngaji kere nggih pirang?
Lho nang ngono ya tok ngaji kere entuk ganjaran. Aja sampai wis kere rantuk. Nah, jadi ini namanya kere aktif itu bagus nih. Dalam syariat Allah kere aktif apa? Bagus. Paham? Jadi ngaji niki muga-muga barokah ngaji niki kita sudah sampai kere pasif tapi kere apa? Aktif. Mergo kere ora ono hubungane mek ngaji. Kalau sering gak ada alumni, saat ini mau mikir ekonomi gue gak ngaji. Lah wong-wong sing ora tau ngaji ngisor jembatan ngisor ora tau ngaji. Bedino mikir duit, ya kok tetep napa? Kere. Dan ini jadi pelajaran. Mulane ngendikane Kanjeng Nabi, kowe aja geman menghujat sahabat. Umpama kowe sedekah sak Uhud emas, iku ora sebanding ambek sedekahe sahabatku muk sak mut utawa separuh mut. Ma balagha mudda hasihim wala nisfahu. Saniki tiyang gada mobil, gada tabungan tembang 10 juta, 20 juta. Ora iso li izzatil Islam wal muslimin. Mergo pikirane khadzun nafsihi, dipikir wetenge awake dhewe. Zaman Nabi sahabat mau duwe sak mut niku saged ngalahno pasukan Roma. Mulane jare Nabi kowe aja geman ngenyek sahabatku. Sahabatku modal sak mut setengah mut iso ngalahno pasukan Romawi. Kowe te beras sak pintal kok ngalahno pasukan Romawi, ngalahno nafsumu dhewe lho ora iso. Mulane diarani afdhalul qurun qarni sumal ladzina yalunahum sumal ladzina napa? Mboten ngarah pun. Yang sakniki nandingi sahabat mboten ngarah. Orang dengan keadaan miskin, dengan keadaan serba minimalis, kemudian tetap menghadapi pasukan sing serba sempurna, terlatih. Ya niku pasukan putih Romawi. Mulane kula nu dadi pelajaran, kula nu bae kiai nom lah mboten narik kepen juga. Kula ainul yakin, hakul yakin, ora sugih tetep iso jihad. Wong mulang nu butuh napa? Paling nunggu sak jam mucal engko. Umpama kula ngemut kurma ndak ra kuat mulang. Oh, mulang ora kudu mangan sak piring wae. Kula alhamdulillah nate niru guru-guru kula, mulai Kiai Memun, Mbah Dola, mulai bapak kula. Kula mboten nate mengkompromikan mulang dengan urusan finansial yang sedang terjadi di dapur saya, yang sedang terjadi pada istri. Niku rungokaken. Sehingga fikir Nabi Ayub mboten dados syariat bagi kita karena fikir pasif. Sing dadi syariat kita adalah ini penting saya utarakan karena dunia apapun hebatnya seperti yang dipandang Mas Hakim bisa dibalik juga. Misalnya orang bilang Israel nggak bisa dikalahkan, sebetulnya hingga sekarang pun Palestina nggak bisa dikalahkan. Hebatnya apa Israel? Nyatanya tidak bisa menghilangkan Palestina, paling di Google dihapus itu saja. Sama, apa sih hebatnya punya TV banyak, pemirsanya banyak? Sebetulnya TV itu menggantung banyak pemirsa dan itu kita. Sebetulnya mereka yang bergantung kita apa kita yang bergantung mereka? Zaman ibu-ibu belum ada sinetron, mereka terhibur, ngerasani tonggo, petanan, macam-macam. Artinya punya acara untuk hiburan. Lalu TV-TV ini menjadikan mereka objek untuk jadi kaya. Ini gimana supaya kita jadi kaya, mereka jadi pemirsa, jadi apa, macam-macam. Jadilah kita objek. Tapi karena kita orang pinter, ibu-ibu pinter, sebenarnya TV mereka subjek juga ibu-ibu. Urip iku nomor siji dudu hasilnya tapi berjuangi. Urip iku nomor siji nandur dudu woe. Sebab woe iku sing garakno woe iku Gusti Allah. Awakmu sing nandur. Terus berjuang gak apa-apa. Pokoke kon kudu mantep karo sing kok lakoni, nek iku bener lakonono terus. Bah wong liya ngomong ya apa dudu urusanmu. Sing penting kalau bisa Islammu nek iso aja konangan. Upama gak ono jemuan, gak ro kon aku wong Islam. Slamet ono jemuan, ono sembahyang hari raya. Nek gak ono jemuan kon gak ro aku wong apa. Dan lebih bagus kamu tidak tahu agamaku apa. Yang penting kamu menerima cintaku, kebaikan hatiku dan sedekah-sedekah. Panganane kan akhlakul karimah. Panganane kan kelakuan yang baik, santunan kepada orang lain. Gitu loh. Kan tidak ada kewajiban saya menjadi apa-apa kecuali saya berbuat baik. Identitas saya kan tidak penting. Ojo meneh identitasku, aku loh gak penting. Kalau Anda sudah berani mengatakan bahwa dirimu tidak penting, insya Allah kamu menjadi orang Islam yang lebih baik. Dirimu tidak penting karena yang penting bagi umat manusia dan kehidupan adalah perilakumu. Bukan siapa dirimu, tapi bagaimana perilakumu. Puaslah dengan dirimu yang dinasibkan oleh Allah. Soal takdir itu dialektika sehari-hari. Ketemu orang, apa ketemu badi piro, ya.
kelakon apa ora segala macam itu masalah-masalah kecil yang harus kita asyiki, kita nikmati. Tapi nasib besarmu di dunia itu temukan. Caranya menemukan adalah Anda la ilaha ben ketemu ilallah. Ora pergi meng poso, apa sing ora poso. Jadi nomor satu, hidup itu berpuasa. Berpuasa itu bukan mangan, orang mangan subuh nganti maghrib. Poso itu adalah Anda mengerti batas Anda mengerti diri Anda mengerti zat Anda